Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Alifa dengan NIM 11520000287 Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebelum melanjutkan tentang apa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini. Yang pertama, pengertian penelitian kuantitatif. Nah, secara umum, metode penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya. Nah, penelitian kuantitatif ini lebih terperinci dan lebih terukur. Sedangkan menurut Ari Kunto pada tahun 2012, penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan yang penelitiannya menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan datanya, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan dari hasilnya. Selanjutnya, pengertian penelitian kualitatif. Nah, secara umum penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisa sebuah fenomena, peristiwa dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Nah, menurut para ahli yaitu Saryono, pada tahun 2010, metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan tentang kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebenarnya kedua metode penelitian ini itu memiliki tolak ukur yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian menjabarkan bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif ini sudah berbeda dari segi desain penelitiannya. Nah, menurut pendapat Creswell yang telah dikutip oleh Gunawan, yaitu penelitian kuantitatif ini lebih bersifat objektif. Artinya, penelitian ini itu bebas dari apa yang ditelitinya. Dan bahasa yang digunakan itu lebih formal dan berdasarkan teori-teori dan kata-kata kuantitatif, prosesnya deduktif dan desainnya lebih statis dari awal hingga akhir. Sedangkan penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke subjektif. Artinya, penelitian ini lebih melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Dan bahasa yang digunakannya itu bahasa informal, menggunakan kata-kata personal. Prosesnya lebih ke induktif dan desainnya dapat berkembang secara dinamis. Nah, selanjutnya, perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dapat dilihat dari beberapa segi. Nah, perlu diingat, tidak selamanya penelitian kualitatif dan kuantitatif ini berbeda secara jauh, tetapi penelitian ini itu juga memiliki kesamaan atau kemiripan antara satu sama lain. Yang pertama, dari desain penelitiannya. Pada desain penelitian kuantitatif ini memiliki sifat yang khusus, lebih terinci dan statis. Artinya, alur dari penelitian kuantitatif sendiri ini sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan penelitian kualitatif ini bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Jadi, dapat diubah dan rencananya juga bisa terubah berjalannya dengan sebuah penelitian. Yang kedua, analisis data. Pada penelitian kuantitatif ini, analisisnya dari tahap proses akhir sebelum laporan.
Sedangkan pada penelitian kualitatif ini proses analisisnya selama penelitian berlangsung. Jadi penelitian ini prosesnya berlangsung selama penelitian itu terjadi. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Pada penelitian kuantitatif ini memiliki subjek penelitian yang disebut dengan responden. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini disebutnya sebagai narasumber. Yang keempat, memandang sebuah fakta. Pada kuantitatif ini, penelitian kuantitatif ini memandang fakta atau kebenaran itu berada pada objek penelitian di luar sana. Jadi peneliti ini harus netral dan tidak memihak kepada siapapun. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini, memandang sebuah fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitinya menginterpretasikan sebuah data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, pengumpulan data. Pada pengumpulan data kuantitatif ini, pengumpulan data itu dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen seperti berupa tes atau kuesioner, observasi, dan wawancara. Sedangkan pada penelitian kualitatif, lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Jadi, pada penelitian kualitatif ini, peneliti ini mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Biasanya menggunakan participan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, selanjutnya yang keenam, pada representasi data. Pada penelitian kuantitatif ini, hasil penelitian kuantitatif ini dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan yang matematis. Jadi hasil penelitian penghitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi sebelumnya. Pada penelitian kualitatif ini, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena. Jadi, laporan penelitian ini akan lebih banyak mengandung sebuah deskripsi. Yang ketujuh, implikasi hasil riset. Pada penelitian kuantitatif ini, hasil penelitian kuantitatif ini berupa fakta atau sebuah teori yang berlaku secara umum atau generalized. Jadi, kapanpun, dimanapun fakta itu berlaku. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini, hasil penelitian kualitatif ini memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu. Jadi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat disimpulkan dalam pengaturan yang berbeda. Yang kedelapan, macam metode. Pada kuantitatif ini ada beberapa macam metode penelitian, yaitu ada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Sedangkan pada penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah fenomenologi, etnografi, studi kasus, histori, dan grounded theory. Yang kesembilan adalah tujuan penelitiannya. Pada penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan tentang hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Nah, yang terakhir ada jenis data. Pada jenis data yang digunakan pada kuantitatif ini berbentuk numerik atau sistem angka. Seperti yang dikatakan sejak awal, kuantitatif ini memang identik dengan angka. Selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau suatu gejala. Sedangkan pada penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan ini lebih berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya.
Nah, selanjutnya ini juga beberapa perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, pada penelitian kuantitatif ini mengukur fakta yang objektif. Jadi, setiap fakta atau fenomena yang dalam penelitian kuantitatif ini dijadikan variabel atau hal-hal yang pokok dalam suatu masalah untuk mendapatkan objektivitas variabel tersebut harus diukur. Jadi, untuk mendapatkan objektivitas ini, yang pertama dilakukan peneliti adalah harus mengukur objektivitasnya. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif ini lebih mengkonstruksi realitas sosial dan makna budayanya. Jadi, jika ingin mendapatkan makna di balik fenomena, untuk itu perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu fenomena atau first hand. Nah, selanjutnya pada penelitian kuantitatif ini terfokus pada variabel-variabel tertentu. Nah, penentuan variabel-variabel tersebut ini berdasarkan dari hukum sebab akibat suatu gejala yang terjadi merupakan akibat dari gejala yang lain atau karena adanya hubungan atau pengaruh gejala yang lain. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini berfokus pada proses dan peristiwa. Jadi fokus perhatian kualitatif ini pada proses interaksi dan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel tertentu. Bahkan bisa jadi fokus penelitian dapat berubah pada waktu di lapangan setelah melihat kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya yang ketiga pada penelitian kuantitatif, kuantitatif ini menyebutkan bahwa reliabilitas adalah sebuah kunci. Apabila alat ukur atau instrumen penelitian reliable atau dapat dikatakan terpercaya, maka akan berdampak hasil penelitian akurat. Di samping alat ukur harus reliable, dipersyaratkan pula harus valid atau sahih atau memiliki validitas atau kesahihan. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini keasliannya yang merupakan kunci. Jadi keaslian merupakan kunci ini, penelitian kualitatif ini juga dikatakan sebagai penelitian yang alamiah atau naturalist inquiry. Nah, dalam penelitian kualitatif ini tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun disetting pada penelitiannya. Yang keempat, pada penelitian kuantitatif ini dia bebas nilai. Dalam arti, penelitian kuantitatif ini pengujiannya terhadap gejala atau fenomena tidak dapat dikaitkan dengan budaya atau nilai-nilai budaya masyarakat yang melatar belakangi fenomena tersebut. Jadi, penelitian kuantitatif ini memegang teguh prinsip menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sebuah nilai-nilai dalam laporan penelitian. Nah, biasanya juga terdapat dalam skripsi, dalam tesis, serta disertasi. Nah, dengan jalannya menggunakan bahasa yang impersonal, misalnya tidak menggunakan kata kita, kami, saya, kita semua, membuat laporan penelitian mengajukan argumentasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini, penelitiannya ini tidak bebas nilai. Dalam arti, penelitian kualitatif ini nilainya sangat diperhatikan atau diperhitungkan. Jadi, pada penelitian kualitatif ini menggunakan bahasa yang personal, seperti dapat menggunakan kata kita, kami, saya, kita semua. Nah, itu tadi kualitatif. Selanjutnya yang kelima, pada penelitian kuantitatif ini tidak tergantung pada konteks. Artinya, penelitian kuantitatif ini tidak tergantung konteks dari fenomena yang ditelitinya. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini tergantung pada situasi atau konteks. Artinya, tidak menjaga jarak dan tidak bebas dari yang diteliti. Mengapa? Karena penelitian kualitatif ini ingin mengetahui persepsinya
atau dengan kata lain ingin mengetahui persepsi subjektif dari yang diteliti. Pada yang keenam, pada penelitian kuantitatif ini terdiri atas kasus atau subjek yang banyak. Artinya, hal ini bertujuan agar dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan secara umum. Nah, untuk itu, terdapat terminologi populasi, sampel, dan teknik sampling atau teknik menentukan sampel pada teknik pengambilan kuantitatif ini. Sedangkan pada teknik kualitatif ini terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Jadi dalam penelitian kualitatif ini, karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif ini tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Jadi dalam studi kasus subjek yang ditelitinya ini dapat satu tetapi dapat juga banyak, bahkan mungkin penduduk suatu negara. Yang ketujuh ini pada penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini digunakan analisis statistik karena bertujuan agar dapat mendeskripsikan secara akurat suatu fenomena. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini bersifat analisis. Jadi dalam penelitian kualitatif ini karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dan analisisnya bersifat tematik. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, pada penelitian kuantitatif ini, peneliti ini tidak memihak. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti ini tidak memihak, artinya peneliti ini menghindari subjektivitas dari subjek yang diteliti. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti ini lebih memihak. Jadi, peneliti ini tidak mengambil jarak. Nah, itu bertujuan agar peneliti ini benar-benar memahami tentang persepsi subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena tersebut. Nah, untuk itu peneliti dapat melakukan misalnya observasi, terlibat, atau partisipan observation. Nah, dengan observasi ini, pemahaman terhadap subjek ini dapat dilakukan secara mendalam dan dapat dipahami secara mendalam. Nah, selanjutnya pada proses penelitiannya. Nah, tentu saja pada proses penelitian kuantitatif dan kualitatif ini berbeda. Nah, pada proses penelitian kuantitatif ini, yang pertama adalah menentukan suatu sumber masalah. Nah, menentukan suatu sumber masalah ini ditentukan dengan empiris. Jadi, peneliti ini menggali masalah dengan studi pendahuluan melalui fakta-fakta yang empiris. Jadi, supaya peneliti ini dapat menggali masalah dengan baik, maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai buku referensi. Nah, selanjutnya, supaya masalah dapat dijawab, maka masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, melalui teoritis. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, melalui rumusan masalah ini menentukan konsep teori yang relevan, dan yang kedua, penemuan yang relevan. Nah, pada penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau hipotesis. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengajuan hipotesis. Nah, jika jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, maka jawaban itu disebut dengan hipotesis. Nah, yang pertama ada
praduga terhadap hubungan antar variabel. Nah, metode atau strategi pendekatan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ini, metode penelitian yang digunakan adalah survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research, policy research, atau selain metode naturalistik dan sejarah. Nah, selanjutnya tentunya menentukan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini digunakan untuk sebagai alat pengumpulan data yang berbentuk tes atau angket atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Nah, yang keempat, penemuan. Jadi setelah data semuanya terkumpul, selanjutnya peneliti ini melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesisnya yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Nah, pada tahap terakhir pada penelitian kuantitatif ini berupa kesimpulan. Jadi kesimpulan ini merupakan langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Jadi kesimpulan ini berisi jawaban dari sebuah masalah penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya pada proses penelitian kualitatif, yang pertama ada tahap deskripsi. Nah, pada tahap deskripsi ini peneliti memahami konteks sosialnya. Nah, pada konteks sosial ini ada tempat, aktor, dan aktivitas yang perlu dipahami oleh peneliti. Selanjutnya yang kedua itu adalah tahap reduksi. Nah, pada tahap reduksi ini peneliti ini menentukan fokus. Jadi peneliti ini menentukan fokus memilih di antara yang telah dideskripsikan. Jadi pada tahap ini penelitian ini mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap yang pertama. Mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dengan cara memilih data yang menarik, memilih data yang penting, dan memilih data yang berguna dan baru untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, yang terakhir pada tahap penelitian kualitatif ini adalah tahap seleksi. Jadi pada tahap seleksi ini peneliti mengurangi fokus, jadi menjadi komponen yang lebih rinci, lebih ringkas. Nah, pada tahap ini setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.